Ramadan kini telah tiba, mari kita sambut dengan gembira. Hey! Wah, untung nggak basah. Mobil siapa lah itu ya? Apa? Berubah pikiran nih? Itu Cak mobil yang nyiram aku tadi. Kenapa di sini ya? Itu kan mobil yang tadi. Dia siapanya Kiki ya? Ana, Iya, Pak. Fran, yuk ingat selalu pesan Bapak. Kalian itu bersaudara, kalian harus saling rukun. Ana, kamu sebagai kakaknya, sayangi adikmu Fran. Iya, Pak. Dan kamu Fran, kamu adik, kamu harus selalu hormati ayukmu. Ya? Dan ingatlah, suatu saat dalam kehidupan ini berbeda pendapat itu wajar, tapi kamu harus saling terbuka, kemudian jangan sertai amarah. Kalau masih selalu ada perbedaan, cobalah kamu pergi ke orang yang berilmu untuk bisa menyelesaikan perbedaan pendapatmu. Iya, Pak. Bu, udah sampai, Bu. Oh, iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Frans, Ayo. gimana kabar kamu? Alhamdulillah yuk baik. Gimana yuk? Lancar perjalanannya? Alhamdulillah lancar, rame banget yang mudik. Mungkin karena sudah 2 tahun mudik dibatasin kali ya. Di kampung kita juga udah mulai ramai orang mudik. Insya Allah lebaran tahun ini lebih ramai lagi, nggak kayak tahun lalu. Iya, Mas Arif nggak ikut ya? Mas Arif lusa nyusul, masih ada deadline laporan. Frans, Ayu masih kepikiran pertengkaran kita masalah kebun Bapak. Ayu masih berpendapat kita jual saja kebun itu. Kebetulan Ayu ada kenalan di Jakarta. Dia mau berinvestasi di tanah kita. Tapi Ayu paham sih Frans, kalau Frans belum sependapat sama Ayu. Aku juga bingung jelasin ke Ayu. Apalagi sekarang ini Bujang udah berkali-kali nawarin ke aku, ganti aja karirmu ke sawit. Aku tuh masih berat sama pesan Bapak. Frans, cobalah ingat pesan Bapak. Bapak dulu pernah berpesan, kita harus selalu rukun. Kalau kita ada beda pendapat, kita lebih baik bertanya kepada orang yang lebih tahu. Aku sih setuju yuk. Kalau Ayu mau, nanti kita sholat asar di masjid ya. Insya Allah nanti kita ketemu sama Pak Ustadz. Iya, semoga Pak Ustadz ada waktu ya. Iya yuk. Biar aku telepon Pak Ustadz. Nanti biar kita janjian di masjid habis asar. Soalnya Pak Ustadz kan sibuk. Dia juga kan sering ke lapangan. Mana Pak Ustadz juga peneliti. Sekarang, ayo istirahat aja dulu. Kamar udah aku bersihin. Iya, ayo istirahat dulu ya Frans. Iya yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Frans, silakan duduk Frans. Maaf Frans, saya tadi lagi di lapangan, masih pengamatan penelitian tumpang sari Dabling 1. Ada yang bisa dibantu Frans? Jadi gini Pak Ustadz, sebelum Bapak meninggal, salah satu pesan Bapak itu amanahnya buat menjaga kebun warisan Bapak. Tapi Pak Ustadz juga sendiri tahu lah, baru tahun ini aja harga getah karet itu lumayan, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pernah dibeli oleh pengumpul itu kan cuma 5.000 perak per kilo Pak Ustadz. Benar, 2015-2020 harga karet anjlok. Tapi ingat, harga karet itu turun naik. 10 tahun yang lalu, harga karet setinggi-tingginya. Mungkin Frans SMP masih ingat, petani karet bahkan ada yang nyadap bawa mobil, Frans.
Tapi Pak Ustadz, apakah harga karet akan kembali tinggi? Kalau harga karet masih segini-segini saja, apakah tidak lebih baik kami menjual kebun kami? Daerah kebun kami itu akan sangat berkembang. Jalan udah diaspal, di depan udah jalan lintas. Nanti katanya pintu tol akan dibangun tidak jauh dari situ. Kebetulan ada investor properti dari Jakarta yang berminat untuk membangun perumahan di daerah sini, Pak Ustadz. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdasarkan perkiraan para ahli, harga karet akan naik sama seperti 10 tahun yang lalu setelah 2030. Sekarang kamu jual harga karet berapa, Frans? Lebih dari 12.000 kan? Benar Pak Ustadz, memang sudah 2 tahun belakangan ini harga karet sudah lumayan baik. Tapi itulah yang membuat aku sama Yona jadi beda pendapat. Apakah kami harus mempertahankan kebun itu, dijual saja, atau mau diganti dengan sawit? Jadi kami kesini menemui Pak Ustadz mau mohon Pak saran dari Pak Ustadz. Beda pendapat dalam Islam itu bukan hal tabu, Frans. Karena beda pendapat itu ada fitrah, dan justru dengan perbedaan kadang terlihat keindahan. Yang penting perbedaan itu jangan menjadikan perpecahan, menyebabkan permusuhan, apalagi sesama saudara-saudara. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat? Coba kita kembalikan kepada apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pernah suatu saat setelah Ka'bah direnovasi, tibalah saatnya meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Tetapi terjadi perselisihan pendapat siapa di antara pemimpin suku Quraisy yang paling layak melakukannya. Perselisihan ini bahkan hampir menimbulkan peperangan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy akhirnya menunjuk Nabi Muhammad SAW yang dikenal amanah untuk melakukan tugas itu. Ketika Rasul diberitahu tentang hal ini, beliau membentangkan sorbannya, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta pemimpin suku Quraisy memegang ujung sorban untuk membawa Hajar Aswad bersama-sama, hingga setelah sampai di tempat, Rasul mengambil dan meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri. Subhanallah, akhirnya perbedaan pendapat yang hampir menjadi perangan itu bisa diselesaikan. Kalau untuk kebun kami ini, bagaimana Pak Ustadz? Bisa menjadi pelajaran. Sesuatu yang berbeda bisa saja disatukan. Asalkan sesuatu tersebut tidak dilarang agama dan bersama-sama bisa saling memberi manfaat serta menghindarkan perpecahan. Contohnya karet, bisa ditanam dengan tanaman lain atau tanaman perkebunan lainnya. Saya terlibat dalam penelitian tentang row cropping seperti tumpang sari tanaman karet. Baru saja saya mengambil gambar foto. Ini 2 baris tanaman karet. Ada tanaman padi di selanya, di sampingnya ada gaharu, paling pinggir sebagai batas adalah sawit. Kalau salah satu turun, kalian masih punya peluang dapat harga tinggi untuk panen tanaman lain. Berarti bertanam karet masih bisa untung ya Pak Ustadz? Insya Allah. Berpuluh tahun ke depan, tanaman karet masih diperlukan untuk kehidupan manusia, baik untuk transportasi, infrastruktur, sandang maupun kesehatan. Jadi gimana yuk? Kalau menurut pendapatku, kebun warisan Bapak itu kita biarkan aja padanya. Jangan kita jual, apalagi kita ganti dengan kelapa sawit. Nanti kalau tiba waktu permajaan, kita lihat pola tanam yang pas. Jadi kebun warisan Bapak itu masih tetap bisa kita jaga seperti apa adanya. Iya, ayo setuju Frans. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama, mohon maaf jika ada yang salah. Itu semata-mata karena keterbatasan pengetahuan saya. Jika ada yang benar dan bisa kalian terima, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah buka. Ayo kita buka dulu. Oh, ayo Pak Ustadz. Bujang dulu.
Si Francis. Samperin ya. Assalamualaikum, Frans. Waalaikumsalam. Apa kabar kau, Frans? Cek ini lah, Jang. Aku udah baca mayang ke Frans, hancurnya nanti kau pasti. Tak ada jadian dengan Kiki. Karena ditikung oleh bos tekstil dari Bogor itu. Nah. Bos kau tega pula nyuruh kau foto private budak berdua kau itu. Apa bos kau tak tahu? Kiki itu gebetan kau. Ya, mana bos tahu lah. Kalau aku nasi sama si Kiki. Mana pula aku juga baru tahu kalau Kiki itu ponakannya bos. Nggak berani lah aku nolak perintah bos. Tadinya aku tuh nak bikin alasan nak mudik. Cuma nak mudik kemana? Kampung aku di sini. Mana pula foto pribadi itu harus hari ini ngambilnya. Mereka tuh habis lebaran nak nikah. Aku tahunya itu lamaran mereka tuh pas waktu si Kiki ke ruangan aku itu nah, yang minta bantu data analisis statistik itu. Waduh, bisa tunggu sebentar nggak, Ma? Sebentar lagi Kiki pulang kok. Ya udah. Assalamualaikum. Wih, Frans, kau ini ibarat lah nyampak di timpo tanggo, diserempet motor. Puskesmas jauh, derita konian memang ini, Frans. Ini sih, kok pakai baju kayak ini sih? Kau lagi, Jang. Kayak pakai jas pula. Biasa lah. Kasih tahu nggak ya? Ya kamu lah. Terserah. Kan gak enak sama kamu, Frans. Kami seperti menari-nari di atas lukamu. Apaan sih? Jadi cak ini Frans ceritanya. Pas kemarin aku ngasih contoh kau tuh. Cara nembak Kiki make strategi the box Out of the box. Yo, cak itulah pokoknya. Jadi kan sudah kita book bertu aku nganter Ningsi balik. Nah, jadi sudah nganter dia balik tuh. Aku duluan ya, pulang. Oke, hati Frans. Ya, kasih ya. Sampai besok ya. Oke. Ningsi. Iya, Kak. Sebenarnya ada yang mau kakak omongin ya. Kenapa, Kak? Seandainya yang siang tadi di ruang IT itu bukan Frans dan Kiki tapi Bojan dan Ningsi, kira-kira Ningsi jawab apa nih? Ningsi akan jawab gini, Kak. Seandainya kakak setia, tentu Ningsi juga akan setia menemani kakak. Jadi kita? Oke? Jadi, kalian jadian ya? Iya, Frans. Jadi gini Frans, rencana tuh lebaran kedua tuh kita nak lamaran. Sudah Idul Adha nanti resepsinya. Nah aku pikir-pikir tidak salah kali Frans. Hari ini bareng kan biaya privatnya dengan Kiki. Aku juga sudah ngomong dengan bos. Boleh katanya. Cak mana? Frans, boleh tak? Cak mana ya? Nah Frans kita kan best, tidak bisa. Ayo, apa aja lah. Nah, mantap itu. Ayo dah. Ramadan tahun ini sangat berkesan bagiku. Meskipun aku berhasil menjaga amanah untuk merawat kebun warisan Bapak, tapi hatiku hancur berkeping-keping karena harus siap menerima kenyataan bahwa Kiki bukanlah jodohku. kemenangan. Selamat lebaran, mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalhu ya karim. Maafkan atas segala kesalahan. Semoga Allah beri keberkahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mari kita saling memaafkan.
mondi